Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan teori Lewis mengenai pembangunan ekonomi dengan penawaran buruh yang tidak terbatas dengan menyesuaikan keadaan negara, yaitu contoh Indonesia. Profesor William Arthur Lewis adalah seorang ekonomi dari Saint Lucia. Ia mendapatkan penghargaan Nobel Ekonomi pada tahun 1979. Teori Lewis ini pertama kali dimuat dalam majalah Inggris The Manchester School pada Mei 1954. Lewis mengemukakan bahwa ada dua sektor ekonomi di negara berkembang, yaitu sektor kapitalis dan sektor subsistem. Sektor kapitalis adalah bagian dari ekonomi yang menggunakan kapital untuk direproduksi dan membayar kapital kepada pemilik kapital atas penggunaan kapital tersebut. Yang kedua, sektor subsistem adalah bagian dari ekonomi yang tidak menggunakan modal untuk direproduksi. Dalam teori Lewis ini menjelaskan bagaimana proses pembentukan modal yang rendah pada negara berkembang, mulai dari surplus kapitalis. Pembentukan modal tergantung pada surplus kapitalis, peran pemerintah dan kapitalis swasta, pembentukan modal melalui kredit bank, akhir proses pertumbuhan, dan yang terakhir, ekonomi terbuka. Lewis mengawali teorinya dengan pernyataan bahwa penawaran buruh yang elastis dengan upah subsistem benar-benar terjadi di negara terbelakang, dengan penduduk yang padat, sumber daya alam dan modal yang kurang, sehingga produktivitas marginal buruhnya dianggap tidak berarti. Proses pembentukan modal diawali dengan surplus kapitalis yang terjadi karena produktivitas buruh di sektor kapitalis lebih tinggi dibandingkan upah di sektor kapitalis. Besarnya upah yang diberikan tergantung penghasilan minimum yang diperlukan untuk biaya hidup minimum. Contoh perusahaan di Indonesia: perusahaan Indofood, perusahaan Unilever, dan perusahaan gudang garam. Perusahaan tersebut akan mempekerjakan karyawan yang nantinya akan diberikan tugas sesuai dengan target yang ingin dicapai oleh perusahaan, sehingga perusahaan mendapatkan laba. Upah yang diberikan disesuaikan dengan Peraturan Undang-Undang tentang Pengupahan di Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015. Kebijakan pengupahan diarahkan untuk mencapai penghasilan yang memenuhi penghidupan layak bagi para pekerja atau buruh. Perbandingan antara laba perusahaan yang lebih tinggi dibandingkan upah yang diberikan kepada karyawan disebut dengan surplus kapitalis. Yang kedua, pembentukan modal tergantung pada surplus kapitalis. Pembentukan modal berlangsung ketika surplus laba yang dihasilkan ini diinvestasikan kembali pada aktiva baru. Seperti contoh perusahaan Indofood ingin menambahkan modal melalui laba ditahan. Laba ditahan akan digunakan kembali oleh perusahaan untuk mendanai berbagai macam aktivitasnya seperti pengembangan usaha, membayar utang, dan kegiatan operasional. Pengembangan usaha bisa untuk membangun pabrik baru, membeli mesin baru, investasi pasar modal, dan pengembangan produk baru, yang nantinya perusahaan akan memperluas lapangan pekerjaan bagi sektor subsistem. Yang ketiga, peran pemerintah dan kapitalis swasta. Menurut Lewis, problem pokok dalam teori pembangunan ekonomi adalah memahami proses bagaimana masyarakat yang sebelumnya menabung dan menginvestasikan 4-5% pendapatan nasionalnya kemudian dirubah menjadi tabungan sukarela berkisar 12-15%. Di Indonesia sendiri, proses pembentukan modal bisa melalui nasabah yang menabung uang di bank dan investasi di pasar modal. Peran pemerintah Indonesia dalam pembangunan ekonomi yaitu melalui sektor perusahaan milik negara seperti perusahaan Pertamina,
perusahaan PLN dan BRI yang dapat menghasilkan laba, serta pemungutan pajak pada sektor subsistem sebagai fungsi anggaran dan fungsi pemerataan. Kapitalis swasta berhubungan erat dengan munculnya kesempatan baru, khususnya sesuatu yang memperluas pasar berkaitan dengan teknologi baru yang meningkatkan produktivitas. Contoh perusahaan swasta di Indonesia seperti Alfamart, Indosemen, Sampurna, dan Unilever. Yang keempat, pembentukan modal melalui kredit bank. Bagi negara terbelakang yang memiliki sumber daya melimpah yang belum dimanfaatkan dan kekurangan modal, penciptaan kredit mempunyai dampak yang sama bagi pembentukan modal. Ia akan meningkatkan output dan lapangan pekerjaan. Namun pembentukan modal melalui kredit bank mengakibatkan inflasi harga pada beberapa waktu. Di Indonesia, kredit bank bisa melalui bank milik pemerintah maupun bank swasta, baik konvensional maupun syariah, yang berfungsi untuk pembentukan modal atau penambahan modal. Cara negara Indonesia mengatasi inflasi yaitu melalui pembuatan kebijakan oleh pemerintah, yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Yang kelima, akhir proses pertumbuhan. Proses pertumbuhan tidak dapat berlangsung terus sepanjang waktu yang tidak terbatas. Ia akan berakhir di titik terminal. Lewis menyebutkan saat-saat berikut. Yang pertama, jika sebagai akibat dari pembentukan modal tidak ada lagi surplus buruh yang tersisa. Yang kedua, jika sektor subsistem menggunakan teknik produksi baru, upah real akan naik dan karenanya mengurangi surplus kapitalis. Yang ketiga, karyawan menuntut upah yang lebih tinggi dan jika tuntutan itu berhasil, maka surplus kapitalis dan laju pembentukan modal akan berkurang. Yang terakhir yaitu ekonomi terbuka. Apabila pertumbuhan terkena pengaruh buruk, maka akumulasi modal dapat diteruskan dengan mendorong imigrasi massal atau dengan mengekspor modal kepada negara yang mempunyai buruh melimpah pada upah subsistem. Di negara Indonesia dilakukan dengan penyaluran tenaga kerja Indonesia ke luar negeri atau Indonesia melakukan investasi ke luar negeri untuk mendapatkan keuntungan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.